Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifatul Aliyah, mahasiswi program studi PGSD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Peran Orang Tua untuk Meningkatkan Keinginan Belajar Anak Selama Masa Pandemi COVID-19 pada siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaya Asrorul Huda. Di dalam penelitian ini terdapat 3 bab. Bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua kajian teoritis, dan bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 terdapat 5 subjudul penelitian. Yang pertama, latar belakang, lalu fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Sejak virus corona ini datang ke Indonesia pada bulan Maret 2020, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini sangat berimbas kepada kehidupan di Indonesia saat ini. Dengan adanya pandemi ini, mengharuskan peserta didik untuk belajar di rumah. Guru membuat strategi dan upaya agar tetap bisa melakukan belajar mengajar yang efektif dengan memaksimalkan alat teknologi dan elektronik yang ada dan mudah digunakan untuk peserta didik maupun guru. Di kondisi pandemi saat ini, menuntut orang tua untuk berperan penting dan mendampingi serta mengawasi peserta didik dalam proses pembelajaran di rumah. Karena tidak memungkinkan guru untuk mengawasi dan mendampingi peserta didik di saat kondisi seperti ini, karena keterbatasan sistem yang mengajar yang dilakukan daring saat ini. Maka orang tua atau keluargalah yang bertanggung jawab untuk mengawasi, membantu, dan mendampingi setiap proses pembelajaran yang dilakukan anak-anaknya yang diharapkan dapat meningkatkan keinginan belajar pada anak selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, peranan orang tua dalam proses pembelajaran siswa selama pandemi COVID-19. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi keinginan belajar siswa selama pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, cara orang tua untuk meningkatkan keinginan belajar anak selama masa pandemi COVID-19. Lalu pertanyaan penelitian. Yang pertama, seberapa penting peran orang tua pada saat proses pembelajaran siswa selama masa pandemi? Yang kedua, apa faktor yang dapat mempengaruhi keinginan belajar siswa selama masa pandemi? Dan yang ketiga, apa yang dilakukan orang tua untuk meningkatkan keinginan belajar anak selama masa pandemi? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana peran orang tua pada saat proses pembelajaran siswa selama masa pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa yang dapat mempengaruhi keinginan belajar siswa selama masa pandemi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa yang dilakukan orang tua untuk meningkatkan keinginan belajar siswa selama masa pandemi COVID-19. Manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan guna mencapai tujuan, serta dapat menjadi acuan penelitian sejenisnya. Yang kedua, manfaat bagi guru. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan guru sebagai bahan evaluasi dalam menggunakan strategi belajar mengajar pada saat proses pembelajaran daring guna meningkatkan keinginan belajar anak. Yang ketiga, manfaat bagi orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan orang tua tentang pentingnya peran orang tua dalam proses pembelajaran pada anak. Yang keempat, manfaat bagi peneliti. Penelitian ini sebagai bahan untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan sebagai acuan ke depannya. Bab 2 Kajian teoritis. Di dalam bab 2 terdapat 2 subjudul penelitian. Yang pertama, deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian. Dan yang kedua, penelitian yang relevan.
deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian, di mana pada subbab ini saya menguraikan tentang satu peran orang tua dengan bahasan A. Pengertian peran orang tua. Peran merupakan pola tingkah laku tertentu yang mempunyai ciri khas bagi seseorang sebagai pekerjaan yang berkedudukan di dalam sebuah lingkup tertentu. Dan orang tua adalah orang yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi setiap anak-anaknya. Orang tua bukan hanya menjadi tuntunan atau bimbingan, tetapi orang tua sebagai contoh bagi anak-anaknya. Jadi, peran orang tua di dalam sebuah keluarga adalah salah satu peran yang sangat penting dan menjadi lingkungan yang paling penting terhadap proses pembelajaran anak. B. Peran orang tua dalam mendidik anak. Dalam melaksanakan perannya sebagai orang tua, seharusnya juga mengikuti dan mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi pada anak, karena anak lebih banyak di dalam lingkungan keluarga dibandingkan dengan waktu pada saat berada di sekolah bersama dengan guru-gurunya. C. Pengaruh orang tua terhadap pendidikan anak. Kepribadian yang dimiliki oleh seseorang adalah hasil dari interaksi antar tenaga yang ada di dalam diri anak dengan tenaga sosial kultural. Dan di dalam sebuah proses perkembangan seorang individu yang berhubungan dengan talenta atau bakat, lingkungan keluargalah yang menjadi salah satu peranan paling penting, sehingga dapat dikatakan bahwa orang tua adalah salah satu peran yang dapat berpengaruh serta mendukung anak di dalam kegiatan proses pembelajaran, karena banyak faktor-faktor di dalamnya yang mempengaruhi kegiatan belajar anak. 2. Keinginan belajar anak dengan bahasan A. Pengertian keinginan belajar anak. Keinginan belajar adalah ketersediaan atau kemauan anak dengan dorongan yang ada di dalam dirinya sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun dalam belajar, mengasah kemampuan untuk perubahan-perubahan yang akan terjadi di kehidupan ke depannya. B. Faktor yang menyebabkan menurunnya keinginan belajar anak, diantaranya sebagai berikut. 1. Kelainan jasmani pada organ-organ tertentu sehingga menjadi hambatan bagi anak pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kedua, pembelajaran yang dilakukan kurang merangsang anak sehingga merasa bosan dan cepat jenuh. Ketiga, mempunyai masalah kejiwaan yang pada akhirnya menyebabkan anak melemah dan tidak mau berusaha. Yang keempat, mengutamakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang membebaskan anak untuk berkegiatan di luar pembelajaran akademik di kelas. Yang kelima, bersikap seakan-akan tidak mempunyai keinginan belajar karena menganggap bahwa dirinya tidak mampu bersaing atau berkompetisi dengan orang lain. Dan yang keenam, memiliki konflik dengan guru maupun orang tua di rumah. Ketiga, pandemi COVID-19 dengan bahasan A. Pengertian COVID. COVID atau virus corona adalah virus yang dapat menular melalui kontak fisik dan menyebabkan gangguan sistem pernafasan pada seseorang yang terkena atau terpapar virus corona ini. B. Faktor yang menghambat kegiatan pembelajaran siswa selama masa pandemi COVID-19. Di antaranya, 1. Keterbatasan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi informasi. 2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dengan latar belakang dari segi ekonomi yang berbeda-beda, maka masih terdapat siswa yang tidak bisa memiliki perangkat teknologi yang bisa dibilang cukup mahal, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran secara daring. 3. Keterbatasan akses internet. Jaringan internet yang saat ini masih belum merata pada daerah pelosok menjadi hambatan bagi siswa dan guru dalam melakukan proses pembelajaran secara daring. 4. Kurangnya penyediaan anggaran. Di saat mereka ingin memenuhi kebutuhan untuk belajar online, namun mereka memikirkan kehidupan mereka ke depannya dalam aktivitas sehari-hari yang akan mereka jalani. C. Cara atau upaya orang tua untuk meningkatkan keinginan belajar anak selama masa pandemi COVID-19.
Yang pertama, menyediakan fasilitas untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Kedua, memberikan perhatian dan semangat pada anak saat melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengawasi waktu yang digunakan anak dalam kegiatan belajar. Yang keempat, mengetahui dan memahami kesulitan-kesulitan yang dialami anak dalam kegiatan belajar. Yang kelima, menemani dan mendampingi anak pada saat kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Dan yang keenam, membantu anak untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialaminya pada saat proses pembelajaran maupun pada saat tidak berlangsungnya proses pembelajaran. Penelitian yang relevan. 1. Penelitian yang dilakukan oleh Elisa Lestari tahun 2018 dengan judul Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Minat Belajar Anak di Miss Ikhwanul Muslimin Tembung Desa Banjarkelipa, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan peranan orang tua yang diharapkan dapat menumbuhkan minat belajar anak di Miss Ikhwanul Muslimin. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam menumbuhkan minat belajar anak yang dilakukan oleh orang tua dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menemani anak dan mendampingi anak, memberi perhatian dan mengawasi anak dalam melakukan proses pembelajaran. Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Deska Emilia tahun 2019 dengan judul Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Minat Belajar Siswa di SD Negeri 64 Bengkulu di Desa Sukananti, Kecamatan Kedurang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan peranan orang tua yang diharapkan dapat menumbuhkan minat belajar siswa di SD 64 Bengkulu Selatan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa peran orang tua sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa, karena perhatian dan dorongan dari orang tua menentukan anak dalam belajar. Terdapat juga faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa di SD 64 Bengkulu Selatan, yaitu faktor dari dalam diri anak itu sendiri, orang tua, dan faktor dari lingkungan sekitar anak. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian, di mana pada bab ini terdapat 9 subjudul, yaitu alur penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran peneliti, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data. Alur penelitian. Pada penelitian ini, agar pelaksanaan terarah dan sistematis, maka peneliti menggunakan langkah-langkah, diantaranya 1. Perencanaan penelitian. Peneliti menentukan apa yang akan diteliti dan menentukan perumusan masalah apa yang akan digunakan di dalam penelitian. 2. Survei. Peneliti memilih lapangan dan melakukan pengamatan mengenai kondisi lapangan yang akan digunakan sebagai tempat penelitian. 3. Menentukan objek dan subjek. Peneliti menentukan objek apa yang akan digunakan dan subjek yang akan dijadikan bahan atau narasumber dalam penelitian. 4. Perizinan. Peneliti mengurus surat perizinan kepada lapangan penelitian yang dituju, guna mempermudah dalam mengumpulkan data, sehingga peneliti mendapatkan data yang sebenar-benarnya. Peneliti juga meminta izin dan persetujuan kepada subjek yang akan menjadi narasumber dalam penelitian. 5. Melaksanakan penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data yang bersangkutan dengan fokus dan subfokus penelitian, di mana pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari narasumber atau tanpa perantara, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari guru melalui dokumen atau laporan tertulis yang berkaitan dengan siswa di dalam proses pembelajaran. 6. Pengelolaan data. Peneliti mengolah data yang dihasilkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah dilakukan sebelumnya.
7. Analisis data. Sebelumnya, peneliti menelaah kembali seluruh data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, diperiksa kembali hasil yang sudah ditelaah untuk dianalisis dengan mendeskripsikan data yang sudah ada. 8. Kesimpulan. Peneliti menjabarkan dengan singkat hasil analisis sebelumnya untuk dijadikan sebuah kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. 9. Penyusunan laporan. Peneliti menyusun laporan yang bersangkutan dengan kegiatan dan pelaksanaan penelitian yang sudah dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Asrul Huda, tepatnya di Jalan Masjid nomor 13, RT 006, RW 006, Jatiwarna, Pondok Melati, Bekasi dengan kode pos 17415. Penelitian ini digunakan dalam rentang waktu 5 bulan yang dimulai pada tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 25 Juli 2021. Latar penelitian sesuai dengan judul di atas, yaitu peran orang tua untuk meningkatkan keinginan belajar anak selama masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Asrul Huda. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah peran orang tua menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan keinginan belajar anak selama pandemi. Karena berdasarkan dengan apa yang peneliti lihat, beberapa siswa sekolah dasar pada masa pandemi selalu melibatkan peran orang tua dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran. Metode dan prosedur penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian yang datanya bersumber dari apa yang telah diamati oleh peneliti dan dari pertanyaan-pertanyaan yang didapatkan dari narasumber, hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dari pelaksanaan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti. Adapun prosedur dalam pelaksanaan penelitian, diantaranya 1. Tahap pendahuluan, yaitu peneliti membuat perencanaan penelitian yang kemudian meminta izin kepada Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Asrul Huda yang sebagai tempat penelitian, serta meminta izin kepada subjek yang terlibat sebagai narasumber. 2. Tahap pelaksanaan, yaitu peneliti melakukan pengamatan dan pengumpulan data dengan melakukan beberapa kegiatan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada subjek yang akan menjadi informan untuk terkait penelitian yang dilakukan. 3. Tahap penyusunan laporan, yaitu peneliti mengolah data yang sudah dikumpulkan, lalu menganalisis dan membuat kesimpulan dari hasil pelaksanaan penelitian yang sudah dilakukan sebagai bahan untuk menyusun laporan penelitian secara menyeluruh. Peran peneliti. Pada penelitian ini, peneliti sebagai penyusun, perencana, pengumpulan data, penganalisis, dan akhirnya sebagai pencetus penelitian. Pada penelitian kualitatif menekankan bahwa penelitian dilakukan sendiri oleh peneliti dengan bantuan dari orang lain sebagai alat untuk pengumpulan data utama dari penelitian. Peneliti harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang menjadi tempat penelitian. Tidak hanya itu, peneliti harus menjadikan dirinya sebagai teman dan seorang yang bisa dipercaya oleh subjek. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. Peneliti juga sebagai orang yang mengurus perizinan untuk melakukan penelitian, di mana peneliti meminta izin kepada tempat yang akan diteliti dan kepada subjek yang akan dijadikan narasumber untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Data dan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini merupakan kondisi dan situasi yang ada untuk melihat adanya peranan orang tua yang mempengaruhi keinginan belajar pada anak. Pada penelitian ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi berupa rekaman, foto, catatan maupun video dari hasil pelaksanaan penelitian yang sudah dilakukan. Pada penelitian ini terdapat sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer
adalah data yang didapatkan langsung dari narasumber atau tanpa perantara, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari penelitian relevan atau penelitian yang sudah ada dari guru melalui dokumen atau laporan yang ditulis oleh guru terkait siswa dalam proses pembelajaran. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik dan prosedur pengumpulan data menggunakan metode diantaranya 1. Metode observasi. Pada proses observasi, peneliti mengidentifikasi dan melakukan pengamatan terhadap tempat, subjek, dan aktivitas yang hendak diteliti secara pandangan peneliti yang nantinya akan dibandingkan dengan metode lainnya. 2. Metode wawancara. Pada metode ini, peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek yang berkaitan dengan penelitian untuk mengumpulkan data. 3. Metode dokumentasi. Peneliti memperoleh data dari catatan atau laporan yang diberikan oleh subjek penelitian dan catatan pelaksanaan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, bisa berbentuk tulisan, gambar, dan sebagainya. 4. Metode audio-visual. Metode ini digunakan sebagai cara pengumpulan data berupa suara atau video yang diambil ketika melakukan wawancara maupun observasi saat pelaksanaan penelitian. Teknik analisis data. Pada penelitian ini terdapat 3 jalur analisis data, diantaranya 1. Reduksi data, yaitu proses pengolahan data dengan memilih, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak diperlukan. 2. Penyajian data, yaitu proses penyusunan seluruh informasi atau data yang didapatkan sehingga dapat memberi kemungkinan untuk menarik sebuah kesimpulan. 3. Penarikan kesimpulan, yaitu proses analisis data. Ini peneliti lakukan secara terus-menerus dari awal pelaksanaan penelitian, pengumpulan data, hingga selesai agar kesimpulan yang didapatkan jelas dan menjadi lebih rinci. Pemeriksaan keabsahan data. Pada penelitian ini, tahap pemeriksaan keabsahan data menggunakan 1. Triangulasi dengan metode yang berarti pengecekan kepercayaan hasil penelitian dari sumber data. 2. Triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan data dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 3. Melakukan perpanjangan pengamatan. Pada perpanjangan pengamatan, peneliti melakukan pengamatan kembali ke tempat yang diteliti agar subjek yang menjadi sumber dapat lebih percaya dan terbuka untuk memberikan informasi secara mendalam. Sekian pemaparan proposal penelitian saya mengenai peran orang tua untuk meningkatkan keinginan belajar anak selama masa pandemi pada siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Asrorul Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.